Kalau boleh tahu proses ta'arufnya berapa lama? Kita 9 hari sih alhamdulillah. Gimana Masya Allah, tabarakallah. 9 hari, surprise. Kriteria itu gitu Iya. ya, yang lebih difokuskan adalah tentang visi misi pernikahan. Bagaimana aku bisa sefrekuensi dengan pasangan hidup aku, karena kan menikah bukan hanya sehari 2 hari, setahun 2 tahun ya Kak. Iya. Gimana keadaannya hari ini, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Perjalanan dari Bandung Dari Bandung. Iya, dari lancar. Alhamdulillah lancar banget. Alhamdulillah. Kalau di Halal Fair berarti ini baru ketemu juga kita berarti ya? Iya, Baru. Dari Halal Fair Iya, ya? baru ketemu lagi. Baru ketemu lagi? Bulan lalu ya baru ketemu ya kita di Bandung. Oh iya, di Bandung, baru ketemu di Bandung, sekarang kita baru ketemu lagi, benar. Oke, Kak Benzo sama Kak Ola. Ini dari Kak Benzo Kak Ola ini kan sebagai content creator ya, sebagai content creator muslim, sosial medianya sekarang kita sudah banyak melihat mengenai dakwah gitu kan, mengajak teman-teman untuk berbuat kebaikan. Tapi kalau secara terjun sebagai content creator ini sebenarnya dari kapan sih? Boleh tahu nggak? Sebenarnya Benzo tuh apa ya? Kan awalnya tuh dari Instagram ya Kak ya. Iya. Nah dari Instagramnya sebenarnya sih awalnya tuh bukan sebagai konten kreator ya, lebih kepada apa? Ya iseng aja lah gitu. Taunya biiznillah dengan izin Allah gitu mengikuti salah satu ustadz dan menjadi timnya beliau. Dari situlah akhirnya oh iya deh kayaknya ada sesuatu hal yang bisa kita lakukan nih yang saya pribadi lakukan yang dimana media sosial saya bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kurang lebihnya. Oke, itu di tahun berapa Kak Benzo? Mungkin 2017 ya. 2017. 2017 awalnya tuh gara-gara Muzamil nikah. Oke. Gara-gara Muzamil nikah kebetulan aku yang motoin beliau, ikut beliau ke Aceh dan pulang dari sana oleh-olehnya alhamdulillah semakin berkah insya Allah. Masya Allah ya, dari isi kontennya kerjaan dan passion. Betul. Ya, diarahkan akhirnya gimana kalau misalnya si kontennya foto-foto. Diseriusin, iya. Iya, foto-foto dulu awal-awalnya sampai akhirnya mengajak tentunya teman-teman untuk kebaikan ya di situ ya. Betul, Amin insyaallah. Dan Kak Ola sendiri dari kapan Kak Ola? Kalau konten dari kapan? Kalau konten sih kayaknya dari 2015, 2016. 2015, 2016. Iya, tapi waktu itu memang belum berhijab. Jadi kontennya masih konten-konten main, konten traveling, konten free diving gitu. Oke, konten hobi ya? Iya. Oke. Konten adalah hobi. Konten adalah hobi. Abis itu alhamdulillah, bismillah akhirnya berhijab kan gitu ya Kak. Berhijab terus belajar ngaji lah gitu, belajar ngaji kajian-kajian. Dari situ aku tutup akun yang lama, aku bikin akun baru isinya aku awalnya kayak repost gitu loh Kak, nge-repost dari akun Konten-konten kajian. iya betul gitu. Terus dari situ tuh banyak juga ternyata keresahan teman-teman yang lain yang memang pada DM, mereka juga sama baru mulai belajar, bingung mulainya dari mana. Terus ya itulah jadi banyak sharing-sharing di situ gitu. Banyak sharing tentang perjalanan sama-sama aja kita saling nyemangatin gitulah, saling support. Saling gitu. menguatkan ya di situ ya. Jadi awalnya dari hobi berubah haluan, akhirnya mulai fokus ya udah karena saling menguatkan, sering datang ke kajian juga. Kayaknya bermanfaat nih kalau kontennya kita isi sama dakwah atau nggak syiar atau sama-sama untuk refleksi diri sendiri juga kan ya. Reminder dan sharing-sharing tentang hal-hal yang mungkin mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk banyak orang lah gitu. Iya benar banget, dan hari ini juga kita sharing insya Allah tentunya banyak manfaat ya harapan kita dan banyak POV atau insight yang dikasih sama Kak Ola dan Kak Benzo mengenai dunia pernikahan. Asik dunia pernikahan. Usia pernikahan berapa sih kalau boleh tahu, udah berapa tahun? Kita usia pernikahan baru 6 tahun baru ya. 6 tahun kayak gini. Baru 6 tahun. Makanya kita kayak aku pribadi sih kayak merasanya aduh deg-degan banget nih gitu. Orang kita masih anak
bawang masih 6 Iya. tahun. Tapi maksudnya kan kita pengen sharing ya, kita pengen tahu prosesnya dari Kak Benzo dan juga Kak Ola tuh kan seperti apa awalnya 6 tahun. 6 tahun tapi banyak mengalami kehidupan ya dar-dedornya itu kan kita juga nggak tahu kan. 6 tahun siapa tahu dar-dedor banget. Ada yang 3 tahun juga dar-dedor juga. Nah sekarang kita pengen tahu justru di sini dengan POV dari Kak Benzo dan juga Kak Ola. Nah 6 tahun kalau boleh tahu nih, jadi Kak Benzo sama Kak Ola ini prosesnya itu seperti apa sih dulu itu? Mengenalnya gimana coba, mengenalnya gimana? Jadi awalnya tuh kan aku sama Ola tuh bukan orang yang udah pernah saling kenal gitu. Jadi awal tuh aku sama Ola tuh bener-bener nggak kenal sama sekali. Kebetulan aku waktu itu gagal nikah. Kebetulan bukan gagal nikah, yang gagal ta'aruf gitu kan. Oke, Pertama tuh. jadi sebenarnya proses teman-teman ini dari taruh. Iya. Masya Allah, betul. oke. Aha. Nah, beres dari situ tuh aku tuh ditawarin sama istrinya teman. Bang Benzo udah punya calon belum? Belum sih kata Benzo tuh. Ah, bohong kata beneran. Mau nggak? Katanya sama temen aku katanya gitu. Awalnya dari situ dan alhamdulillah Allah mudahkan, orang tua juga alhamdulillah setuju banget tuh ya. Alhamdulillah prosesnya cepat lah insya Allah. Cepat ya. Alhamdulillah. Nah kalau Kak Ola sendiri dulu gimana tuh Kak Ola? Kak Ola juga berarti kan sebelumnya apakah sudah pernah taruh dulu atau langsung ketemu sama Kak Benzo? Karena sebenarnya gini, kadang mungkin ada yang sudah paham mengenai taruh, terus dengan ta'aruf kan memang lebih tenang ya. Tapi mungkin ada beberapa juga, ada yang masih ketakutan dengan proses ta'aruf, ya Iya. kan? Itu tuh dulu untuk meyakinkannya Kak Ola tuh seperti apa Kak Ola dengan proses ta'aruf? Ya, jadi yang aku bilang tadi ya Kak, dulu kan aku nggak berhijab, otomatis ya anggaplah aku nggak ngaji ya dulu gitu, nggak ngaji. Aku tuh kayak pacaran maksudnya gitu ya, kayak gitu. Setelah ngaji lah, setelah ngaji udah tuh aku selesai dengan itu karena akhirnya kita belajar ya bahwa buang waktu, buang uang, buang tenaga, buang pikiran gitu. Bener, oke. Akhirnya ya udah. Nah, untuk mengkondisikan orang tua terutama ya, mungkin kalau kita sendiri kayak aku mungkin di kajian-kajian terfikirkan mungkin ya, tercerahkan maksudnya gitu ya, dengan ta'aruf itu seperti apa. Dalam Islam itu perkenalan itu ada aturannya seperti apa gitu. Tapi untuk mengkondisikan orang tua itu aku 2 tahun kayak gini. 2 tahun aku mengkondisikan orang tua aku untuk akhirnya bisa ngeh juga bahwa oh ta'aruf itu adalah jalan yang dianjurkan dalam Islam gitu, maksudnya enggak. Sedangkan kan ngelihat aku kalau orang tua kan suka ada kayak bahasa jangan cepat-cepat kenalan dulu. Iya bener, cocok nggak nih udah sama-sama apa Iya, namanya gitu, udah cocok nggak gitu kan? gitu, Iya, iya. kenalan dulu, deket-deket dulu kan kayak gitu. Kalau aku waktu itu ya dibawa santai aja sih ya ke orang tua gitu, dibawa santai sampai akhirnya udah dapat ridho nih orang tua. Salah satunya aku ajak kajian juga orang tua aku. Oke, Diajakin oke. juga. Iya. Kan kalau denger dari ustadzah atau ustazah lebih masuk ya kalau buat orang tua gitu. Nah dari situ akhirnya mengkondisikan orang tua, aku ta'aruf, aku ta'aruf. Tapi ya aku sama kayak Bang Benzo. Ta'aruf, qadarullah belum jodoh, bukan jodohnya, nggak jadi gitu. Nah pas akhirnya ketemu sama Bang Benzo, alhamdulillah langsung ACC, langsung approve. Karena kan ta'arufnya udah dapat, maksudnya mamah tuh udah ngeh ya, orang tua udah Iya, ngeh bahwa iya. oh kita ta'aruf. Aha. Pas datang ke rumah juga itu bismillah, alhamdulillah Allah mudahkan aja semuanya Mudahin gitu. banget sih Mudahin alhamdulillah. ya. Tapi menguatkan hatinya gimana itu tiba-tiba langsung. Kalau boleh tahu proses ta'arufnya berapa lama? Kita 9 hari sih alhamdulillah. Gimana Masya Allah tabarakallah 9 hari surprise. Cepet banget ya Allah. Tapi itu udah jodoh ya maksudnya ya. Karena Alhamdulillah. tapi sebelumnya udah sama-sama tahu belum? Kayak ini udah tahu nih orangnya nih, ini namanya Kak Benzo, ini udah tahu juga nih atau bener-bener sama sekali belum mengenal? Enggak kenal sama sekali kalau Bang aku. Benzo sama sekali nggak kenal ke aku, tapi aku tahu beliau Oh, karena siapa sih yang nggak tahu Kak Benzo ya? Masya Allah, tabarakallah. Enggak lah, enggak. aku jamaah di kajian di Alatif di Bandung, jadi tahu hanya sekedar tahu oh Benzo tuh yang itu ya, udah gitu aja sih. Oke, dan akhirnya yakin Dan sama akhirnya Akhirnya prosesnya. sukses. bismillah, betul. iya aku istihoroh dulu Kak, sebelum ta'arufan aku istihoroh dulu. Karena aku nggak mau, ceritanya abis Iya. gagal Iya. ta'aruf kan gitu. Iya. Jadi aku nggak mau kayak ya Allah aku yakin gak nih aku main-main gak gitu. Aku istihoroh dulu, akhirnya ada kecondongan untuk
oke lah Bismillah gitu. Akhirnya ya udah tukeran CV dan lain-lain, cocok dari apa visi misi pernikahan dan lain sebagainya gitu. Masya Allah. Masya Allah. Cocok gitu, terus akhirnya aku ya kalau cocok serius ketemu ngobrol, Iya. ketemu bareng sama ini ya sama perantaranya nggak Iya. nggak berdua gitu. Ketemu ngobrol cocok, udah akhirnya beliau ke rumah dan surprisingly-nya juga orang tua udah langsung kayak, nah yang kayak gini kalau cowok tuh Masya Allah. Udah langsung approve ya. Alhamdulillah. Langsung approve. Masya Allah. dari situ Soalnya Kak, salah satu doa aku tuh, ya Allah kalau misalnya beliau adalah jodohku, Ya. mudahkanlah semudah-mudahnya. Dan apabila beliau bukan jodohku, ya jauhkanlah sejauh-jauhnya gitu kurang Oke, lebihnya. oke. Ini berarti kan secepat itu ya. Sebenarnya jadi pengen tahu, berarti maksudnya gini kan, tadi dengan doa itu Allah mudahkan semua prosesnya. Alhamdulillah. Tapi kayak dari Kak Ola sama Kak Benzo sendiri, mungkin ada, boleh sharing ke kita ya, kayak dalam proses itu memperbaiki dirinya seperti apa, amalan yang biasa dilakukan sama Kak Benzo sama Kak Ola juga seperti apa. Karena dengan proses yang tadinya sama-sama di taruh pertama itu gagal. Ya. Terus menggalau kah? Lumayan ya, apa biasa aja, oke. Menggalau kah? Dan akhirnya ketemu dengan Kak Benzo cukup cepat, itu ada nggak Kak Benzo? Mungkin bisa di-spill biar kita dapat insight juga ya dari Kak Benzo sama Kak Ola. Kalau dari Benzo pribadi sih salah satunya mungkin ini ya Kak ya, selain kita berbakti sama orang tua gitu, Iya. salah satunya juga sih yang Benzo lakuin sedekah rutin sih Kak, enggak Masya gede Allah, tapi Masya Allah. melakukan itu rutin banget gitu. Jadi istiqomah ya, ada yang Istiqomah. dirutinkan ya amalannya ya, oke. Terus Kak Benzo, apalagi? Kemarin sih waktu pas kita ngobrol-ngobrol pertama sempat Kak Benzo melakukan 40 hari, apa sih Kak Benzo? Oh iya, Yang dulu pernah cerita juga. dulu tuh teman-teman ya ini teman-teman dari anak teman-teman ngaji bareng lah gitu kan ngadain pengen kita sholat duha. Iya, yang Sholat suka duha ya gitu ngajakin kan. juga orang-orang kan ya. 40 hari duha challenge ya. Iya. Alhamdulillahnya keterusan sampai sekarang sih alhamdulillah. Masya Allah, gitu. Masya Allah. Dan itu jadi campaign juga. Dulu aku Betul. sampai pertama ngelihat bersama teman-teman juga Kak Benzo kan dengan hashtag 40 Duha challenge. dua challenge itu Iya. ya. Terus akhirnya semua pada ikutan juga dua challenge. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Dari situ ya juga ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. gitu. Kalau Kak Ola ada khusus nggak yang dirutinkan juga mungkin? kalau khusus banget sih mungkin dikhususkan nggak ada ya. Maksudnya kayak ya udah kita diperbanyak Iya. doa ibadah, maksudnya gitu sedekah juga gitu. Iya. Terus sama ridho orang tua sih kalau aku Kak, kayak doa dari orang tua apa-apa tuh aku minta ridhonya orang tua. Bahkan even itu ta'arufan terus kayak mengenal juga aku lihat langsung tanya orang tua, "Ma ini oke nggak?" Seianya pun aku oke, tapi kalau orang tua misalkan nggak oke gitu, ya udah aku selesai mundur gitu. Sisanya ya betul tadi kayak sedekah. Kalau beliau kan duha challenge ya. Kalau aku waktu itu ini Kak zikir pagi petang karena kan baru belajar ya waktu itu baru belajar. Zikir pagi petang sama aku rutinin ada doa khusus dari Umi Hanin. Mau di-share? Boleh, doa tentang jodoh itu ya. Oke, baik ya nanti boleh kalau mau di-share ya. Oke. Jadi itu dirutinin dia dan itu juga diajak untuk teman-teman juga Iya. diposting juga Mas Iya, latihan betul. untuk ngajakin teman-teman juga supaya tidak lupa dengan zikir pagi dan petang ya Betul. itu Iya, ya. betul. Oke, Masya Allah. Nah, waktu itu ada kriteria khusus gak sih sama pasangan? Karena kan yang biasanya ya, maksudnya kita kan pasti punya kayak harus kayak gini nih atau kayak gini, baiknya kayak gini nih dan segala macam atau enggak setelah diskus sama guru dan segala macam harusnya cari yang seperti apa sih? Nah kalau dari Kaola sendiri kriteria pasangannya pada saat itu apa sih? Kayaknya umum ya perempuan Iya. kan pengennya secara fisik apa segala Iya. macam terus mapan dalam arti finansial ya Iya, secara iya. finansial dan lain sebagainya gitu. Tapi setelah itu dulu memang itu jadi fokus prioritas yang utama gitu. Oke, Tapi setelah oke. akhirnya belajar berguru juga sama guru-guru ternyata ada yang lebih penting dari itu gitu. Ada yang lebih penting ada akhlaknya, ada ibadahnya gitu. Masya Jadi Allah. aku tidak menghilangkan kriteria yang sebelumnya, tapi mungkin prioritasnya aja lebih ganti gitu maksudnya prioritasnya gitu. Lebih tipenya kriterianya apa sih? Jelas kalau aku ngelihatnya beliau taat dulu gitu ya. Maksudnya Masya Allah. kalau taat itu maksudnya kalau bagi aku pada Iya, waktu itu iya.
at least dia bertanggung jawab dengan ibadahnya dia sendiri gitu. Nggak harus disuruh-suruh, nggak harus apa. Sisanya mengenai itu wawasan tentang agama dan lain sebagainya, kita bisa belajar Bisa bareng gitu. bareng-bareng. Masya Bisa Allah. bisa sama-sama gitu. Terus apalagi ya? Udah hobi bareng ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kajian bareng, satu konten, satu yang motoin, ya kan, satu konten mau bikin reel, satu yang videoin, ada ya, konsepnya udah ada semua pokoknya ya. Oke, terus. Iya itu, dan visi misi pernikahan penting bagi aku. Nah itu dia, sebelum ke visi misi ya, berarti dari Kak Benzo sendiri dulu seperti apa kriteria yang memang dipengen atau mungkin ada di dalam CV-nya? Kalau kalau dari Benzo pribadi ya kriteria nggak muluk-muluk juga sih. Yang pertama sih support ya. Maksudnya kan di sini kan aku bukan seorang pekerja yang tiap hari kerja gitu kan. Terus satu hal lagi sih yang yang paling titik yang berat aku paling bold tuh adalah belajar bareng gitu. Karena kan rumah tangga itu kan sesuatu hal yang tidak ada sekolahnya Kak. Iya. Terus dan otomatis kita ilmu ataupun sesuatu hanya tuh harus diilmui dengan ilmunya tuh kita harus bareng-bareng itu, enggak bisa cuman cowoknya aja dan enggak bisa cuman si ceweknya aja. Dan itu ketika kita menikah emang harus suami istrinya tuh harus dua-duanya harus benar-benar sama-sama belajar, karena emang rumah tangga itu adalah menurut aku pribadi ibadah yang paling panjang dari si manusia itu sendiri gitu. Oke, dan proses belajarnya juga Betul, panjang ya, betul. seumur hidup ya. Masya Allah. Nah, terkait tadi visi misi. Nah, mungkin kita juga kadang suka berpikirnya ketika ketemu pasangan atau emang mau menuju keseriusan, yang difikirkan ada hanya pesta gitu. Ada, cuma hanya pesta, tapi kayak nanti gimana ya nikahnya gitu. Pestanya mau seperti apa? Belum atau enggak, mungkin ada sebagian juga belum ke arah kayak nanti justru setelah menikah itu rumah tangga tuh akan dibawa seperti apa. Nah kalau dari Kak Benza sama Kak Ola pada saat itu visi misi yang dibawa dan sampai sekarang juga yang tentunya dihadirkan di rumah itu seperti apa? Itu penting banget Kak, yang tadi Kakak bilang ya, karena fokus utama aku waktu itu adalah selain kriteria itu gitu ya, yang lebih difokuskan adalah tentang visi misi pernikahan. Bagaimana aku bisa sefrekuensi dengan pasangan hidup aku, karena kan menikah bukan hanya sehari 2 hari, setahun 2 tahun ya Kak. Kita berharapnya mudah-mudahan seumur hidup gitu. Jadi visi misinya fokusnya nih rumah tangganya mau kayak gimana, mau dibawa kemana gitu. Ibarat kata, kalau kata guru aku, ibarat kata kita kalau misalkan mau satu tujuan, kita udah punya satu tujuan, mau kita perginya dari mana, mau kita perginya naik apa, selama tujuannya sama, misinya sama, pemimpin ya laki-laki terutama gitu ya, qawwam, itu insya Allah akan sampai ke tujuannya itu gitu. Apapun itu rintangannya, kan speed orang beda-beda ya. Iya betul. Speed orang beda-beda, ada yang mungkin bisa cepat gaspol gitu ya, ada mungkin yang harus pelan-pelan dan lain-lain gitu. Tapi ya itu tadi, kalau aku visi misinya lebih ke cita-cita aku lumayan agak berat. Gak apa-apa. Agak berat ya. Jadi aku tuh ingin ya semoga Allah ridho ya, mudah-mudahan gitu. Amin. Jadi aku ingin punya keluarga kecil, karena sebuah peradaban itu dimulai dari keluarga ya. Masya Allah, ya, betul. Komunitas yang paling kecil itu di keluarga. Jadi setidaknya aku ingin punya keluarga, anak keturunan aku nanti itu bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Masya Allah. Supaya nanti lebih jauhnya lagi itu tentang umat. Masya Gitu. Allah. Aku pengennya sih kayak gitu Kak. Untuk sisanya tentang apa yang diimplementasikan dalam rumah tangganya kita gitu. Ya kita menjalankan itu sedikit-sedikit aja. Mungkin dari sebetulnya ya, sama seperti aku mendapatkan hikmah, mendapatkan hidayah dari orang lain yang Allah kasih gitu ya, bismillah. Mungkin orang lain juga ada yang begitu dari kita, maksudnya dari keluarga kita. Mungkin dulu aku nggak pakai hijab, tapi kemudian Allah kasih hidayah, melihat orang berhijab tuh, adem ya, apa ya segala macam. Nah itu sebetulnya banyak hal-hal yang mungkin gak kita sadarin, tapi ternyata itu bisa bermanfaat, bisa berefek besar buat orang lain. Jadi itu, aku nggak mau kayak yang berekspektasi terlalu tinggi yang nanti anak aku harus, iya maaf ya, maksudnya orang beda-beda ya gitu. Kalau bagi aku pribadi, nanti anak aku harus bagaimana gitu, harus menjadi apa.
bagi aku dengan dia tingkah lakunya, sifatnya, akhlaknya itu bisa baik dan bisa menjadi contoh bagi teman-teman di sekitarnya, bagi keluarga di sekitarnya, itu udah alhamdulillah banget. Karena bermula dari situ nanti insya Allah mudah-mudahan Allah bantu untuk mewujudkan peradaban yang jauh lebih baik lagi gitu.